it's private. Halo guys, selamat datang dan berjumpa kembali di channel Cerita Box. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari channel Cerita Box. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film action berjudul Sniper Grid. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah dibuka dengan pertemuan sebuah sekte yang dipimpin oleh pria paruh baya bernama Bubalo. Ia sangat dihormati oleh para pengikut dan eksekutifnya, tetapi juga dikenal kejam. Hal itu terbukti ketika ia tanpa ragu menyingkirkan salah satu eksekutif yang gagal menjalankan misi. Dari sekian banyak tugas yang ia berikan, ada satu misi utama, menemukan seorang wanita berjuluk Lady Death yang beberapa waktu lalu hampir membunuhnya. Di sisi lain, Lady Death terlihat terbaring lemah di rumah salah satu eksekutif. Entah karena rasa iba atau alasan lain, eksekutif tersebut merawatnya dengan penuh perhatian, layaknya anak sendiri. Cerita kemudian beralih pada dua agen Grid, Brandon dan rekannya yang berjanggut, Zero. Saat sedang makan, mereka menerima perintah dari atasan mereka, Gabriel, untuk mencari Lady Death yang telah hilang kontak selama 6 bulan. Gabriel menjelaskan bahwa 6 bulan sebelumnya, Lady Death dikirim untuk membunuh Ivan Bubalo, pemimpin sekte kuat di Malta yang memiliki pengaruh besar hingga ke ranah politik dan teritorial, bahkan berani menentang pemerintah. Berbeda dari kelompok teroris pada umumnya, sekte Bubalo menjadikan dirinya sendiri sebagai sosok yang disembah. Ia dilindungi oleh 5 eksekutif yang bertugas menjaga kekuasaan dan struktur organisasinya. Sejak Lady Death menyusup ke markas Bubalo 6 bulan lalu, kontak dengannya terputus. Namun, sinyal SOS yang baru diterima membuat Gabriel yakin bahwa ia masih hidup. Karena itu, Brandon dan Zero ditugaskan untuk menyelamatkannya sekaligus menyelesaikan misi yang belum tuntas. Setibanya di markas sekte, Brandon bertugas memantau dari kejauhan, sementara Zero bergerak di lapangan untuk mengumpulkan informasi. Dengan koordinasi yang rapi, mereka mulai mengidentifikasi para eksekutif dan menyusup tanpa terdeteksi. Situasi memanas ketika Zero bertemu dengan dokter pribadi Bubalo, orang yang ternyata merawat Lady Death. Ketegangan memuncak saat identitas mereka hampir terbongkar, terlebih ketika Lady Death sendiri justru mengarahkan senjata ke arah Zero, membuatnya kebingungan. Namun di tengah kekacauan, mereka berhasil melarikan diri bersama sang dokter. Setelah berada di tempat aman, Lady Death yang bernama asli Yuki mengungkap masa lalunya. 6 bulan lalu, ia menyusup ke dalam sekte dan berhasil mendapatkan kepercayaan Bubalo. Namun rencananya untuk membunuh pemimpin sekte itu gagal setelah salah satu eksekutif mengetahui niatnya. Dalam kondisi terluka parah, Yuki berhasil melarikan diri dan diselamatkan oleh sang dokter. Konflik semakin rumit ketika terungkap bahwa sosok misterius bernama Pangeran Caspian adalah ayah angkat Yuki yang selama ini dikira telah mati. Ia ternyata masih hidup dan kini terlibat dalam jaringan gelap, bahkan bekerja sama dengan pihak sekte. Lebih buruk lagi, ia memasang alat pelacak pada Yuki demi memburunya. Menyadari hal itu, tim segera menghancurkan alat pelacak dan menyusun strategi untuk membalikan keadaan. Namun ancaman terus datang, termasuk dari anak buah sekte yang terus memburu mereka berdasarkan sinyal pelacak yang sempat aktif. Puncaknya, Yuki memutuskan untuk menghadapi masa lalunya secara langsung dengan menemui ayah angkatnya. Tanpa ia sadari, ayahnya telah bersekongkol dengan sekte Bubalo. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Dalam situasi genting, Yuki harus memilih antara membalas dendam atau menyelamatkan rekan-rekannya. Beruntung, Gabriel dan tim datang tepat waktu. Dengan kekompakan mereka, pasukan sekte berhasil dilumpuhkan. Pertarungan brutal berakhir dengan kemenangan di pihak Grid. Beberapa bulan kemudian, setelah sekte Bubalo berhasil dihancurkan, ayah angkat Yuki ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Namun karena hukuman yang dianggap tidak sepadan, Yuki mengambil keputusan terakhir, mengakhiri semuanya dengan tangannya sendiri. Dan kisah pun berakhir.
Apakah alur film ini menarik? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.